Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menginstal NetBeans dengan JDK dalam satu bundle agar saat proses satu kali instalasi itu akan terinstal sama JDK-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat project baru sebagai contoh awal dari pengenalan Java. New project, kemudian pilih Java application, next. Nah, di sini saya kasih nama latihan 1, finish. Nah, di sini sudah jadi untuk projectnya. Ada di source, kemudian package, latihan 1. Nah, ini latihan 1.java. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya kita buat untuk tampilan awalnya, misalnya untuk menampilkan di konsol, sistem clean line, hello world. Coba di running. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini, menampilkan hello world di konsol. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat kelas baru di dalam latihan Java ini, kita tidak boleh menggunakan public karena kata kunci public sudah digunakan oleh mainnya. Kita buat misalnya mahasiswa, kelas, kemudian namanya mahasiswa. Nah, kemudian kita buat metode untuk menampilkan nama mahasiswa, public string, nama metodenya saya kasih nama. Nah, di sini ada kata kunci string, yang mana kata kunci string ini adalah tipe data dari metodenya. Jadi kalau misalnya pengembaliannya nanti tipenya string, maka di sini public string. Kalau misalnya tipenya yang dikembalikan nanti integer, maka di sini pakai integer. Saya kasih contoh misalnya di sini menggunakan string, maka pengembaliannya itu bisa menggunakan return, kemudian di sini tanda string, misalnya nama saya adalah Tony. Nah, bisa kayak gini. Nah, di sini sudah tidak ada error. Tapi kalau misalnya eh, kita mau mengembalikan nilainya itu dalam bentuk integer, saya buat satu metode lagi untuk mengembalikan umurnya. Public integer umur, saya ikutkan variabel integer umur. Nah, jadi kayak gini. Return umur. Nah, jadi kayak gini. eh Kalau misalnya kita mau masukkan string di metode ini, maka dia akan memunculkan error. Kita buktikan di sini. Saya push ini dulu. Pertama kita harus membuat instance dari kelas ini. Caranya itu nama kelasnya mahasiswa, kemudian eh, nama variabelnya MHS misalnya sama dengan new mahasiswa. Nah, kayak gini. Kemudian saya akan mengambil metode yang ini, yang metode yang pertama, yaitu untuk menampilkan nama system.out
kita panggil variabelnya mhs dot. Nah, di sini akan tampil method yang kita buat tadi, nama. Misalnya kita jalankan. Nah, bisa dilihat untuk nama itu sudah menampilkan nama saya adalah Tony. Kemudian kalau misalnya kita coba yang satunya, method yang menggunakan eh, tipe data integer. Umur saya plus mhs dot. Nah, bisa kita lihat di sini ada method umur dengan dengan variabelnya itu integer umur. Jadi tipenya itu harus integer. Nah, misalnya saya kasih tanda string, dia akan menampilkan error. Kita lihat errornya. Nah, di sini ada integer umur, harus bertipe integer. Misalnya saya kasih 20 tahun. Kita running. Nah, di situ akan bisa. Jadi ya, inilah sedikit pemanfaatan dari tipe data yang ada di sini. Fungsinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau menjadikan kelas ini menjadi beda? Anggaplah beda file kayak gitu. Jadi kita buat di sini new java class. Kelasnya mahasiswa. Package-nya itu latihan 1. Finish. Nah, kita pindah metodenya yang ada di dalam sini. Masih UI ya? Rename. Maaf, ini seharusnya saya del dulu. New java class. Nah, kayak gini. Lalu di dalam. Nah, tampaknya di sini ada error. Tapi kalau misalnya kelasnya ini kita sudah buat, dia tidak akan menampilkan error lagi. Running. Hasilnya pun tetap kayak gini. Nah, di video tutorial selanjutnya itu bagaimana kita akan uh, mengcloning hasil ini ke GitHub. Jadi saya akan jelaskan nanti apa itu GitHub, kemudian bagaimana untuk melakukan cloning project kita ke GitHub. Ya, sekian dulu tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.